Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dan salam Pancasila. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik yang berjudul Melihat Pancasila secara Ilmiah. Nah, dalam topik ini akan kita bahas mengenai apa itu yang disebut dengan ilmiah, apa itu syarat-syarat sesuatu bisa dikatakan ilmiah, dan bagaimana Pancasila bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Nah, inilah para peserta pembelajar yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas mengenai itu, mari kita pahami terlebih dahulu yang mengaitkan dengan penjelasan terdahulu bahwa Pancasila bukanlah sebuah cetak biru, blueprint jatuh dari langit, tinggal take and granted, tinggal ngambil, kemudian sudah jadi. Tetapi Pancasila adalah sebuah dokumen politik, dokumen kebudayaan, kesepakatan bersama yang diproses demikian rupa sejak dari penggalian, perumusan, hingga disahkan. Karena ini hasil perenungan, hasil penghayatan, hasil pemikiran manusia yang disepakati dari seluruh anak bangsa yang beragam, maka akhirnya Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup, jati diri, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas Pancasila berada dalam ranah sejarah dan produk pemikiran bangsa Indonesia. Dia bukan dogma yang diindoktrinasi membabi buta, dia bukan konsep asing yang kita tidak kenal sebelumnya. Nah, peninjauan Pancasila secara ilmiah diharapkan bisa memberi sentuhan nalar. Bagaimana supaya Pancasila itu diterima secara rasional, logika bisa menerima dengan baik, bukan karena terpaksa, bukan karena indoktrinasi, dan bukan karena keyakinan semata-mata. Tapi lebih karena sebuah kesadaran nalar bahwa inilah sebuah konsensus yang paling masuk akal untuk Indonesia. Oleh sebab itu, penjelasan ini penting dalam kerangka untuk menginternalisasi, untuk mensosialisasikan rumah kita bersama yang bernama Pancasila. Nah, itulah peserta pembelajar pendahuluannya. Nah, berikutnya mari kita pahami mengapa Pancasila perlu ditinjau secara ilmiah ya. Pertama adalah karena Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Dia bukan doktrin, bukan dogma, ya, bukan nilai-nilai asing yang bersifat tertutup. Dia diproses dari sebuah dialektika dan meramu dari berbagai unsur. Budaya bangsa, ya, ada nilai-nilai universal dari peradaban lain diambil, ya, dan kemudian diformulasikan sedemikian rupa. Jadi dia memang terbuka Pancasila itu. Kedua, Pancasila sebagai hasil kreasi dan konstruksi akal manusia. Tadi sudah saya sampaikan. Dia bukan kitab suci, dia bukan firman Tuhan, tapi dia adalah hasil karya manusia. Ketiga, Pancasila adalah hasil konsensus. Dia diproses melalui proses-proses dialektika dari representasi dari berbagai unsur yang beragam di Indonesia. Keempat, ideologi ini supaya bisa diterima akal sehat dan kesadaran, ya, bukan indoktrinasi dan paksaan. Dan kelima, ideologi ini diharapkan bisa lebih berkembang dan responsif terhadap perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan keenam adalah supaya makna sila-sila dalam Pancasila itu supaya memenuhi syarat ilmiah. Nah, inilah 6 hal
yang menjadi alasan mengapa Pancasila perlu ditinjau atau perlu dijelaskan secara ilmiah. Nah, para peserta pembelajar sebagai ideologi, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, tentu itu penting karena supaya penerimaannya menjadi sebuah kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Nah, para peserta pembelajar, apa itu yang dimaksud dengan ilmiah? Tentu ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Nah, scientific. Nah, karena ini sudah menjadi ilmu pengetahuan, maka ada berbagai teori, ada berbagai konsep, ada berbagai paradigma yang harus dipahami. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ada berbagai ahli yang mengemukakan itu. Saya kira secara detail saya mohon dengan keterbatasan waktu peserta pembelajar untuk menelaah secara mandiri. Yang jelas, secara inti adalah sesuatu disebut ilmu pengetahuan kalau masuk akal, rasional, dan di mana teori-teori, konsep-konsep itu didapat melalui proses penelitian ilmiah, metodologinya terukur, dan bisa diverifikasi melalui akal, ya. Jadi bisa terbukti, bisa diuji, dan lain sebagainya. Nah, bukan sebuah spekulasi fiktif, apalagi sesuatu yang tidak terukur. Nah, itulah yang disebut dengan ilmiah. Nah, sesuatu itu bisa memenuhi syarat ilmiah, setidaknya ada 4 hal, ya, sehingga sesuatu itu bisa dikatakan ilmiah. Pertama adalah berobjek, kedua bermetode, ketiga bersistem, dan keempat bersifat universal. Nah, mari kita pahami syarat-syarat ini, bagaimana implementasinya di dalam Pancasila. Pertama adalah berobjek. Apa maksudnya berobjek? Berobjek itu maksudnya sesuatu golongan atau masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam, ya. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Nah, dalam mengkaji objek yang harus dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut kebenaran objektif, bukan subjektif, berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memahami lebih jauh mengenai objek itu, sesuatu yang dimana ada titik yang terukur dan jelas, sehingga bisa memungkinkan disimbolkan sebuah kebenaran. Nah, ini otomatis membutuhkan sebuah cara-cara tertentu. Dalam sebuah penelitian pasti harus ada objek penelitian. Nah, demikian halnya dasar negara, filosofi negara, itu harus berbasis pada sesuatu yang ada, yang real, ya. Dalam berbagai aliran ilmu pengetahuan maupun filsafat, ya, ada namanya empirisisme, ada namanya realisme, ya. Sesuatu yang terukur nyata, ya. Kalau empirisisme mungkin sesuatu yang bisa terukur oleh panca indera kita, ya, mewujud secara nyata, bukan sesuatu yang fiktif, ya, yang angan-angan, yang spekulatif, ya, tapi sesuatu yang nyata. Apa itu nyata? Apa itu nyata dalam konteks pengertian Pancasila? Yaitu ketika Pancasila itu nilai-nilainya maupun asal mulanya berasal dari sesuatu yang memang ada di dalam sebuah konteks ruang tempat tertentu, yaitu budaya bangsa Indonesia. Maka di dalam objek, persoalan objek ini ada disebut 2 hal, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal itu adalah yang terkait dengan perspektif atau sudut pandang, ya. Makanya di dalam kajian Pancasila ada berbagai objek formalnya, seperti ada pendidikan moral Pancasila, artinya cara pandang tapi berbasis pada moral. Kemudian ada Pancasila yuridis kenegaraan, ada filsafat Pancasila, ada ekonomi Pancasila. Jadi sebuah cara pandang dengan spesifikasi cara pandang tertentu, itu namanya objek formal. Nah, berikutnya adalah objek material. Kalau objek material itu adalah sasaran bahasan dari Pancasila,
baik empiris maupun non-empiris. Contoh, yaitu segala budaya dan sejarah bangsa ini sendiri. Ya, jadi sebuah sasaran yang dijadikan objek dari penelitian, ya, objek kajian itu namanya objek material, ya. Kalau objek formal itu adalah sudut pandangnya, objek material itu adalah sasarannya. Nah, itulah. Nah, Pancasila sudah memenuhi itu. Mengapa? Karena sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa sila-sila Pancasila bukanlah sebuah spekulasi, sebuah indoktrinasi, bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi berbasis pada sebuah budaya real yang memang ada di dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Jadi itu pertama. Kedua, harus bermetode. Ilmu pengetahuan itu dicapai, ditemukan, dikonstruksi sehingga menjadi konsep, jadi dalil, jadi teori, itu didapat melalui proses penelitian di mana harus menggunakan metode. Ada cara yang ditempuh, ada prosedur, ada proses, ya. Cara untuk mendapatkan atau menemukan pengetahuan yang benar dan bersifat ilmiah, ya. Metode ilmiah otomatis mensyaratkan asas dan prosedur tertentu yang disebut dengan kegiatan ilmiah, misalnya penalaran, studi kasus, dan lain sebagainya, ya. Nah, metode ini juga bisa dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan dalam mencari kebenaran, ya. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Makanya harus terukur, harus teruji yang namanya ilmiah itu. Metodis berasal dari kata Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, ya. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Ada banyak metode yang dipakai di dalam penelitian-penelitian ilmiah atau dalam diskus ilmu pengetahuan, ya. Ada analitiko-sintetik, ada hermeneutik, ada koherensi historis, ada pemahaman, ada penafsiran, ada interpretasi dan lain sebagainya. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu bisa ilmiah ketika dia bisa dioperasionalisasi sebuah metode. Contohnya burung Garuda sendiri. Itu kan sebuah simbol. Untuk bisa mencapai maknanya, digunakan salah satu metode itu untuk mengupas simbolnya. Demikian juga sila-sila dalam Pancasila. Mengapa material roh atau kausa material, ya, dari kebudayaan dan sejarah bangsa Indonesia itu akhirnya diformulasikan, dirumuskan, ya, digodok, diolah menjadi sila-sila dalam Pancasila itu melalui proses, melalui metode tertentu. Ada sidang BPUPKI, ada dialektika, ya, ada tesa, antitesa, sintesa. Semuanya didialogkan, ya, digodok, diramu, diracik dengan cara-cara tertentu, dengan metode tertentu. Dan itu sudah memenuhi syarat di dalam perumusan sila-sila Pancasila. Itu kedua. Ketiga adalah bersistem. Ya, namanya sistem itu memiliki bagian-bagian di mana saling terkait dan bisa bekerja sama menuju titik yang sama, ya. Dalam perjalanannya mencoba untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logik sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Nah, pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmiah yang ketiga. Nah, itulah makanya di dalam sila-sila Pancasila, ya, dalam sebuah keterangkaian itu ada namanya interrelasi atau saling terhubung, ada interdependensi, ada saling ketergantungan, dan Pancasila merupakan majemuk tunggal. Sila-sila yang berjumlah 5 itu adalah satu majemuk tunggal. Unsur-unsurnya memang sebuah sila-sila yang terpisah tetapi merupakan sebuah konsep yang saling terhubung, saling terangkai. Nah, inilah nanti ada bahasan khusus mengenai bagaimana sifat dan bentuk hubungan sila-sila dalam Pancasila. Nah, itulah maksud
syarat ketiga dari ilmiah adalah bersistem. Jadi saling terhubung. Dan sila-sila dalam Pancasila memenuhi syarat itu. Dan yang terakhir adalah universal. Universal itu kebenarannya diakui dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, ya. Pancasila harus memenuhi itu. Dia benar di Papua, diakui di Aceh, benar di Jawa, diakui orang Dayak, orang Bali. Dia merupakan kebenaran yang bisa diakui dan dipraktekkan dimanapun. Dia tidak bisa, Pancasila itu hanya benar menurut orang Jawa, tapi salah menurut orang Papua. Dia tidak logik menurut orang Aceh, tapi benar menurut orang Bali, itu tidak bisa. Nah, kalau sudah kandungan sila-sila Pancasila ini ada unsur universalitasnya, maka nalar akal sehat akan bisa menerima itu. Makanya bagaimana supaya sila-sila Pancasila itu menjadi kebenaran universal. Ini yang jauh lebih penting. Sehingga orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh suku bangsa, seluruh budaya, seluruh kelompok itu bisa menerima secara akal sehat bahwa Pancasila yang paling tepat, yang mengikat hidup kita bersama. Nah, para peserta pembelajar ada berbagai tingkatan ilmu pengetahuan, sejak dari pengetahuan deskriptif, kausal, normatif, dan esensial. Saya kira peserta pembelajar bisa menelaah lebih jauh, dan ini banyak dibahas dalam epistemologi, dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan. Nah, saya kira saya tidak perlu mengurai lebih jauh tentang hal itu. Silakan peserta pembelajar untuk mengembangkan secara mandiri. Nah, itulah peserta pembelajar topik mengenai bagaimana tinjauan Pancasila secara ilmiah. Yang harus digarisbawahi adalah Pancasila adalah hasil konstruksi, hasil kesepakatan bersama, dan buah dari refleksi, perenungan, penghayatan, dan pemikiran anak bangsa. Ketika ini sudah disepakati, memang ini sudah menjadi dokumen yang baku yang harus kita akui bersama. Tetapi proses pemahamannya, proses internalisasi dan pelaksanaannya harus melalui proses penalaran. Supaya apa? Supaya Pancasila tidak membeku menjadi dogma yang akhirnya diterima dengan tidak nalar, apalagi nanti menjadi pseudo credo, menjadi sebuah semacam keyakinan dogmatis sebagaimana entitas-entitas dalam peradaban manusia, entah itu agama, entah itu tradisi, ya entah itu dogma-dogma yang lain. Kalau seperti itu, maka Pancasila menjadi kaku, menjadi tidak nalar, dan praktis hanya menjadi doktrin-doktrin yang selalu dipaksakan. Dan itu akan mengeringkan Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila sudah menjadi bagian dari peradaban, menjadi sejarah, menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Pancasila harus dinamis, Pancasila harus selalu didialogkan dalam proses-proses nalar dan kehidupan. Nah, demikianlah para peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita kembangkan kreativitas, wawasan, dan mari kita cintai negeri ini. Salam sehat, rawat Pancasila sebagai rumah kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.